Oke, baik. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman, biar kuliahnya kuliahnya hari ini kita lancar. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik, saya serahkan ke Bu Widya, nggih, Bu. Monggo, Bu Oke. Widya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Baik, selamat malam semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sudah membahas statistika dasarnya ya, atau MATPEN dasarnya yang nanti akan digunakan di bab 3 skripsi. Eh, nah, hari ini kita akan langsung berkenalan dengan software, ya, salah satu software olah data yang banyak digunakan di Asia, khususnya untuk skripsi, itu adalah software SPSS. Nanti langsung akan kita lakukan coba analisis data, analisis yang paling dasar itu analisis deskriptif, kemudian lanjut jika memungkinkan ke uji validitas dan reliabilitas, yaitu uji instrumen penelitian. Nah, teman-teman, ini saya share dulu sebentar ya. Eh, untuk software statistik, salah satu software statistik yang SPSS ya. Saya menggunakan versi 26. Misalkan teman-teman ada yang menggunakan di bawahnya itu pasti agak sedikit berbeda. Yang terbaru ada sudah versi 29 kalau yang di web resminya ya. Misalkan teman-teman mau pakai yang 29, pakai lisensi trial 30 hari juga bisa, tapi setelah itu nggak bisa lagi. Walaupun ganti email tetap nggak bisa, karena yang dideteksi adalah IP address-nya. Ya, teman-teman nanti datanya pasti akan banyak ya, yang dihasilkan dari penelitian skripsinya. Ini pasti nggak akan bisa kalau kita, bukannya nggak bisa, kita akan pusing ya, kalau kita mengerjakannya secara manual ya. Nah, ini ada support sistemnya kan banyak. Nah, yang kita pelajari cukup satu aja dulu. Ini mungkin sampai di pertemuan ke-6. Baru nanti terakhir kita akan kenalan dengan eh, salah satu yang lainnya yaitu Smart BLS. Ya. Nah, nah untuk ke depan kita akan belajar paling enggak ini yang beberapa analisis ini untuk yang menggunakan software SPSS ya. Saya sudah mulai terganggu sama suara di masjid. Eh, yang pertama analisis deskriptif itu di bab 4 skripsi itu ada analisis deskriptif karakteristik responden atau demografi responden. Kemudian yang kedua ada analisis deskriptif jawaban responden. Nah, selanjutnya akan saya share contoh dari kuesioner itu seperti apa, kemudian data yang masuk di Excel seperti apa. Akan saya kenalkan selanjutnya dengan software SPSS-nya, gimana kita caranya input data, kemudian um, menambahkan variabel dan menghapus variabel bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah analisis deskriptif, itu akan lanjut ke analisis inferensialnya. Nah, analisis inferensialnya itu macam-macam. Nanti yang pertama kita kenalan dulu dengan analisis regresi. Analisis regresinya berganda, itu pun kita nggak langsung ke analisis regresinya, karena kita harus belajar terkait uji instrumen penelitian, ya. Uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, selanjutnya baru ke analisis regresinya. Nah, nanti minggu berikutnya lagi kita belajar analisis jalur. Itu masih menggunakan software SPSS, terus berikutnya analisis moderasi juga masih menggunakan software SPSS. Nah, nanti yang terakhir sekali itu akan saya kenalkan dengan eh, analisis SAM PLS itu pakai software yang lain. Itu sudah gabungan dari ini semua ya. Dari analisis kalau misalkan itu udah mengandung regresi, jalurnya juga ada, moderasinya ada, analisis faktornya juga ada, gua pun jadi satu, itu bisa dan itu termasuk structural equation modeling. Ya, nanti kenalannya kita dengan yang PLS saja. Sudah mulai azan di tempat saya. Ya, nah untuk pengolahan data ini paling enak rekap data dari kuesioner di Excel dulu. Kalau langsung diinput ke SPSS itu biasanya agak ribet ya. Yang enak itu di Excel dulu, kemudian baru kita input ke SPSS. Nah, ini ada yang belum saya ini ya ternyata. Ini bukan kelayakan data ya, uji sebentar. Ini pakai yang lama berarti saya, belum yang saya, bukan yang saya revisi. Uji, nah, uji instrumen penelitian. Nah, ini uji validitas dan reliabilitas.
berarti banyak teman-teman di sana ada yang keliru juga. Ini khusus untuk data primer ya teman-teman. Kalau masih ingat minggu lalu data primer itu data kita peroleh langsung ya, tapi data kuantitatif bukan kualitatif, bukan yang hasil interview, tapi yang dari penyebaran kuesioner. Nah itu uh, kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah ini momok pertama saat kita melakukan penelitian. Ya, kalau udah waktu kita uji ternyata nggak valid, apalagi nggak reliable pun yang udah berarti ini kuesioner kita masih belum pas ya. Jadi harus bikin kuesioner baru lagi. Kemudian kita uji lagi, harus valid semua dan reliable semua. Nah, kemudian masuk ke uji asumsi klasik itu ada uji normalitas di mana data harus berdistribusi normal. Kemudian kalau uji autokorelasi itu biasanya datanya data time series ya, data time series. Kalau dari kuesioner kan datanya cross section, jadi kita nggak perlu melakukan uji autokorelasi ya. Bagi manajemen kan nggak ada manajemen keuangan di sini ya, hanya MSDM sama marketing. Jadi nanti nggak perlu uji autokorelasi. Langsung aja ke uji multikolonaritas dan heteroskedastisitas. Ini pun jadi momok yang kedua bagi mahasiswa yang skripsi. Kalau ini sudah valid, reliable instrumennya, tapi ternyata datanya nggak normal, puyeng juga. Ini yang paling bikin puyeng adalah normalitas. Kalau datanya nggak normal tuh wajib AIN dinormalkan. Caranya gimana Bu? Nah, nanti ada waktunya akan Ibu share ya gimana trik dan tipsnya menormalkan data. Kemudian berikutnya, tapi ini kita balik ya, kita analisis deskriptif dulu aja, baru ke asumsi klasik. Iya, ini mohon maaf, ternyata saya pakai PPT yang lama, belum saya. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Coba saya instrumen penelitian. Berarti nggak saya cek ya. Yang saya share ke teman-teman apakah juga yang belum saya ini ya? Ntar saya coba cek ya, Bu ya. Iya. Atau ini ke di awal aja dulu nggak apa-apa ya. Ini lakukan ini dulu. Terus sebenarnya sama aja sih mau dibolak-balik mau uji yang mana dulu. Cuman biar urut sesuai dengan di bab 4-nya yang paling mudah seperti ini ya. Kita lakukan analisis deskriptif, kemudian kita lakukan uji instrumen penelitian, kemudian uji asumsi klasik, dan baru melakukan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda itu aja ada uji koefisien determinasi R square, uji F, uji T, dan membentuk persamaan regresinya. Nah, ini untuk SPSS, ini seringkali teman-teman kita paham banget sampai ngelontok hafal ya. Softwarenya SPSS, hati-hati ya. Ini bukan jenis analisis, tapi software SPSS. Karena seringkali mahasiswa, jangan kan mahasiswa, dosen aja juga terkadang keliru ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai analisis PLS Bu, saya pakai analisis SPSS. Nah itu salah kaprah ya. SPSS itu jenis software, kalau PLS itu jenis analisis. Nah kalau yang sampai PLS atau PLS itu kita bisa gunakan softwarenya, ada Smart PLS, ada Smart PLS begitu ya. Nah, kalau SPSS itu biasanya teman-teman menggunakan regresi linear berganda. Ya, itu seringkali mengakunya saya pakai analisis SPSS. Kurang tepat ya teman-teman. Nah, SPSS sendiri itu eh, singkatan awalnya itu Statistical Package for Social Science. Kemudian dirubah jadi Statistical Product and Service Solution. Dan terakhir jadinya Statistical Program for Social Science. Nah ini teman-teman saya tunjukkan karena tiba-tiba dosen penguji itu tiba-tiba tanya, aduh anak saya mulai naik-naik, hati-hati. Maaf ya banyak sponsoran ini, sponsor lewat. Nah ya, terkadang tiba-tiba dosen bagus tanya, kamu analisisnya pakai apa? SPSS Pak, emang SPSS itu singkatan dari apa? Tiba-tiba begitu, itu ada. Nah, nah, itu ternyata yang terakhir adalah singkatan dari Statistical Program for Social Science. Itu first kreatornya adalah Pak Normani, di mana dia PhD Political Science, Stanford University. Ternyata bukan orang statistik, bukan orang IT juga, dia orang Political Science. Ya, ilmu politik. Kenapa kok politik butuh ini? Karena memang setiap, wah, gak jauh-jauh ya. Kita pilkada atau kemarin pemilu itu kan mesti ada yang namanya data ya. Gak lepas dari itu. Nah, ada data survei berawal dari situ mungkin akhirnya Pak Normani memikirkan gimana membuat software gitu ya. Nah, itu tahun lama sekali ya 1968 saya pun belum lahir ya. Nah, ini didukung oleh ini Hull sama Ben. Mungkin ini yang lebih ke ahli
persoftwarannya ya sama statistikanya. Nah, ini teman-teman paling nggak tahu ya SPSS itu penemunya siapa, kemudian ya. Astagfirullah. Nah, mulai pencolotan ya. Ah, nah, kemudian SPSS ini kita pakai yang 26, nanti ada dua bagian ya, yang data editor dan viewer. Yang data editornya itu bagiannya ada data view dan variable view. Ini akan lebih asik lagi kalau langsung saya tunjukkan dengan softwarenya ya. Bagi yang sudah install pasti sudah melihat seperti apa softwarenya. Ini teman-teman. Nah, ini penampakannya ya dari software SPSS untuk yang data editor ya, yang data editor. Nah, ini ada dua bagian variable view sama data view. Nah, ini tempatnya data, variabel nanti untuk ngotak-ngatik. Ibu nggak akan bisa menjelaskan lebih jauh sebelum kita masukkan datanya. Nah, sebelum masuk ke datanya, akan saya share dulu kuesioner ya, kuesioner dari salah satu penelitian bimbingan saya, tapi ini sudah lama, tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, ini judulnya adalah pengaruh harga, kualitas produk, dan store atmosfer terhadap keputusan pembelian di depo Tipat Tahu Garenjeng dan Pasar Bari. Yang saya tanya dulu teman-teman, ya, biar aktif juga. Ini ada berapa variabel? Ada berapa variabel? Dari judulnya ini aja udah kelihatan ada berapa variabel teman-teman. Ada empat. Ada empat variabel yaitu harga, kualitas produk, store atmosfer, dan keputusan pembelian. Nah, kalau sekarang saya tanya, ada berapa jenis? Kalau jenis variabelnya ada berapa? Jenis Ada variabel. dua. Dua, Bu. Ya, hanya independen dan dependen. Nah, nanti ini pasti larinya adalah ke analisis regresi berganda. Ya kan hanya ada independen dan dependen dan kita ingin mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, ini jadi awal itu diawali dengan ini ya. Ya, istilahnya permisinya lah ya. Pengantar, kemudian petunjuk isian. Kebetulan di sini demografi respondennya hanya ada nama, usia, dan jenis kelamin. Nama pun boleh tidak diisi. Kemudian untuk, nah ini item pernyataannya. Di sini ada harga diukur melalui 3 indikator atau 3 items pernyataan. Nah, ini loh yang akan kita uji nanti valid tidaknya. Apakah ini 3 items ini memang mampu mengukur harga atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak. Kemudian berikutnya, jadi kata-katanya di sini pakai saya begitu ya. Berbeda dengan di bab 3 skripsi. Kalau di bab 3-nya itu sayanya ini biasanya konsumen atau pelanggan ya. Harga yang ditawarkan oleh depo tipe tahu gereja sesuai dengan manfaat yang diperoleh oleh konsumen gitu. Nah, kemudian bahasan di kuesioner ini diganti dengan saya. Kemudian di sini ada kualitas produk. Ya, ini kualitas produk. Ini ada 4 item pernyataan yang mengukur kualitas produk. Kemudian store atmosfer. Di sini ada 7 item pernyataan. Keputusan pembelian ada 6 item pernyataan. Nah, ini nanti kan kalau sudah diisi oleh responden, kita akan merekap ke dalam Excel. Ini Excelnya juga sudah dibagikan tadi di grup karena nggak bisa diupload di ini ya, di kelas DM-nya. Karena ini nanti akan kita pakai untuk latihan menganalisis ya. Nah, tadi kan X1-nya ada 3 item pernyataan. Nah, ini yang responden pertama itu jawab misalkan setuju berarti kan 4. Atau dari tadi kan ada pilihannya yang dicentang, yang dicoret, atau kalau pakai Google Form berarti yang diklik itu yang mana, nanti akan ada masukan di sini biasanya setuju, kondisi netral, dan seterusnya. Ini responden pertama teman-teman. Kenapa nggak dikasih nomor aja sebelahnya? Biar waktu masuk SPSS itu langsung rapi. Jadi kalau usah dikasih nomor. Tapi kalau mau dilampirkan di lampiran tesis itu boleh di sini dikasih penomoran gitu ya. Responden nomor berapa gitu. Responden nomor berapa ya nanti ini 1, 2, 3 dan seterusnya.
Nah, ini saya hapus saja biar masuk di SPSS-nya nanti langsung rapi ya. Jadi ini responden yang pertama, jawabnya untuk X11. Jadi ini responden yang pertama ya. Nah, ini jawab di item X11-nya, berarti setuju, kemudian ini netter, dan seterusnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk demografi respondennya kebetulan ini memang dibalik tempatnya biar mudah. Di sini usia sama jenis kelamin itu masuk di sini itu sudah dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Simbol angka ya, yang data nominal yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Seperti jenis kelamin satu jika laki-laki, dua perempuan. Nah, kalau tadi untuk usia itu juga mengikuti. Jadi lebih baik teman-teman untuk usia, kemudian jenis kelamin itu dibuat pilihan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada kotak-kotakan gini biar mencentang dan ini intervalnya harus sama ya teman-teman. Ini kok kehapus kah ini ya? Seharusnya 17 sampai 22 tahun ya teman-teman. Ini 22-nya kehapus. 17 sampai 22 tahun, kemudian 23 sampai 28 tahun, 29 sampai 34 tahun, 35 sampai 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Jadi nanti kita simbolkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini laki-laki 1, perempuan 2. Gitu, dibuat skala nominal ya. Nah, jadinya masuk di Excel seperti ini. Nah, ini usia 2. 1, 4, dan seterusnya, termasuk jenis kelamin. Nah, ini total berarti kalau kita lihat di bawah ini sampai 101 berarti ada 100 responden, teman-teman ya. Kan yang awal tadi buat ini simbol dari itemsnya ya di sini atau variabelnya di sini. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke software SPSS. Gimana caranya? Sekarang saya buka software SPSS-nya dulu. Ada yang mau bertanya barangkali sebelum kita lanjutkan? Belum ada. Oke. Nah, cara memasukkan ke software SPSS, tadi copas dari Excel-nya masuk ke data sini memang bisa, tapi biasanya kurang rapi ya. Lebih rapi lagi kalau kita gunakan boleh klik file, kemudian open data, atau langsung pakai yang di sini ini ada gambar seperti buku kuning terbuka gitu ya, diklik. Nah, nanti ini langsung menuju ke open data. Ini karena tadi datanya masih Excel, teman-teman. Di sini untuk files of type, ini kita pilih yang Excel. Ya, kita ganti dulu dengan yang Excel. Nah, teman-teman ada yang ikut praktek langsung ya sekarang ya? Bagi Ada. ini udah ada yang Ikut, Bu. nyintal, Bu. Boleh nanti ya. Oke, kalau ada saya agak pelan-pelan berarti. Saya Ya. ikut, Bu. Oke, sip, sip. Berarti nanti kalau kecepatan bilang ya belum, Bu, gitu ya. Iya, Misalkan Bu. masih terlambat, ya. Oke ya, saya ulang. Jadi tadi kita sudah punya data yang di Excel yang sudah diberikan di grup sama Bu Nurul. Ini kita coba praktikkan. Kita masukkan ke SPSS. Jadi caranya boleh langsung klik yang gambar buku kuning terbuka ini. Ini langsung open data, kotak dialognya ya. Nah, kemudian karena tadi data kita masih di Excel, maka yang files of type di sini kita ganti dulu dengan Excel. Nah, pilih yang Excel ya. Nah, kemudian silahkan cari data yang sudah teman-teman download. Sebentar, tadi saya masukkan di perkuliahan 2024. Di sini ya. Data mentah untuk latihan analisis dengan SPSS. Jika sudah, silakan klik open. Ya, kalau sudah ketemu, silakan sampai masuk di file name sini, terus klik open. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian keluar kotak dialog read Excel files, kita oke aja. Oke, sampai datanya masuk di SPSS-nya. Oh, terlepas. Oke, saya share lagi. Nah, ini teman-teman, sekarang sudah masuk di SPSS ya datanya. Ini kalau variabel view penampakannya seperti ini. Kemudian data view ini datanya. Data yang tadi di Excel ini masuk ke sini. Ya, nah di sini persis 100 sampel ya, ada sampai di 100 ya, baris ke 100.
Ini data asli punya bimbingan saya, tapi yang udah lama ya, 2019. Nah, sekarang saya ingin jelaskan dulu di variable view ya, variable view. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Di sini ada name. Name sini adalah simbol dari variabel, jadi nggak bisa panjang, maka di sini tetap JK gitu. Nah, kalau mau panjangnya apa yang lebih kompleks itu ada di label. Jadi kalau misalkan ini kan indikator kan panjang-panjang, nggak apa-apa simbol-simbol gini aja, nggak masalah. Nah usia, kemudian JK, JK-nya kalau misalkan mau kita lengkapi di sini jadi jenis kelamin. Nah ngetiknya di sini ya teman-teman, di label ini jenis kelamin. Nah kebetulan masih ini aja, nanti untuk variabel akan kita buat dulu, baru diberi penjelasan. Nah, berikutnya sebelahnya ini ada type. Type itu tipe datanya. Kalau kita klik di sebelah sini, klik akan muncul kotak dialog ya, kotak dialog seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihan tipe variabelnya. Apakah numerik? Kalau koma itu berarti misalkan 1000 jadinya 1,000. Nah, kalau dot itu 1000 jadi 1,000. Kemudian scientific notation itu jika angka baku. Jadi kalau 1000 itu 1 kali 10 pangkat 3 seperti itu ya. Tapi di situ tulisannya E3 gitu. Kemudian date, udah tahu ya jika tanggal. Dolar jika satuannya dolar. Kemudian custom currency yang lainnya selain dolar. String itu jika huruf. Jadi teman-teman misalkan memasukkan data nama responden itu dimasukkan ke SPSS itu akan bisa muncul jika diklik string. Ya, ini misalkan saya, sorry, misalkan di data view, ini di terakhir, ini saya tambah ya, variabel nama di sini. Nah, di sini misalnya saya ketik Widya, gini masih bisa. Tapi di sini pasti sudah string otomatis, nah kan string. Misalkan ini saya ganti numerik, maka kata Widya tadi tidak akan muncul. Nah, ini jadinya titik-titik begini. Kalau diganti string, ini baru dia akan berubah ya string. Ini masih kosong karena yang tadi hilang, baru kita bisa ketik lagi Widya Nurul. Ya, teman. Ini. Lopo saya kita kan nggak perlu memasukkan nama, toh tetap nanti nggak bisa dianalisis benar ya. Jadi nama itu kan juga nggak mungkin kita simbolkan ya. Simbol 1, 2, 3, 4. Jadi ini karena software untuk analisis kuantitatif hanya bisa menganalisis data data dalam bentuk numerik atau angka maksudnya. Jadi kalau yang string gini ya hanya akan terdata nama-namanya saja tapi nggak akan bisa dianalisis. Mau dihapus caranya tinggal disorot begini cara menghapus. Sorot, klik kanan, diklik kanan, clear. Nah, misalkan teman-teman mau di sebelum usia dikasih apa itu variabel yang lain, nama sebelum usia, ya tinggal diklik di sini ya, disorot begini, klik kanan, insert ya. Nah, sini insert variabel, maka akan tersedia di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan apa. Bisa dari variable view maupun data view. Oh, ternyata nggak jadi, nama nggak jadi dimasukkan, ya tinggal disorot aja, klik kanan, clear. Jadi bukan pakai delete di apa ini namanya keyboard tidak ya, harus pakai klik kanan clear. Nah, itu cara menambah dan menghapus item atau variabel ya di sini. Nah, saya lanjutkan. Tadi tipe datanya masih kurang satu lagi. Ada restricted numeric untuk integer with leading zeros. Itu maksudnya kalau kita mau ngetik angka ada nolnya di depan. 003, 0024, 00. Nah, seperti itu. Tapi nggak ada komanya. Itu pakai ini. Nah, kita sih nggak perlu pusing dengan ini semua ya. Langsung pakai aja yang numerik karena data kita data numerik. Kalau yang mungkin akuntansi mungkin karena datanya data keuangan kan besar-besar itu butuh mungkin pilih koma atau pakai dot karena yang datanya ribuan seperti itu. Oke teman-teman, kemudian sebelahnya ada width. Width itu lebar karakter sebenarnya. Terus di sini ada desimal. Desimalnya 0 kebetulan kan kita nggak ada desimalnya angkanya. Kalau yang data keuangan seperti ROE, ROA itu kan pasti ada koma-komanya. Nah,
Ini misalkan saya kasih desimalnya jadi 3, 4. Nggak bisa. Kenapa? Karena lebar karakter yang tersedia hanya 2. Ya, ini bisanya desimal mungkin cuma 1 kalau 2. Nah, ini baru bisa 4,0. Ya. Nah, kalau nambah satu lagi, nggak bisa. Jadi, yang depan dengan yang belakang koma itu maksimal 2 karakter. Jadi, kalau misalkan mau kasih desimalnya 3, paling nggak width-nya di sini harus 4 gitu ya. Oke, width-nya diubah dulu 4 baru kepencet ya. Astagfirullah. Rasya. Oke, dulu kenapa ini? Sepertinya ini kotor. Nah, desimalnya ini baru misalkan 3 bisa. Nah, seperti ini muncul ya teman-teman. Tapi karena kita nggak butuh desimal ya nggak usah. Jadi widthnya boleh tetap 2, nggak usah dirubah-rubah nggak apa-apa ya. Kemudian tabel tadi sudah, sekarang values teman-teman. Values untuk menjelaskan misalkan datanya data nominal, khususnya di sini ada usia dan jenis kelamin ya. Usia dan jenis kelamin kalau kita ikuti yang di kuesioner tadi, nah ini values di ini kita klik ya, kita simbolkan 1 untuk usia 17 sampai berapa? Tadi tambah 5, 24, 22 tadi ya. 17 sampai 22 tahun. Kemudian 2 itu yang 23 sampai 28 tahun. Jadi keliru, jangan gitu nak. Tahun, loh. Tahun. Oke, kemudian 3 jika 29 sampai 34 ya tahun. Terus 4 jika 35 sampai 40 tahun. Nah, terakhir 5 jika lebih dari 40 tahun. Nah, ini teman-teman yang utama. Untuk di kuesioner, tolong jangan yang kan ini yang terakhir kan lebih dari 40 tahun. Yang awal jangan kurang dari 22 tahun gitu ya. Kalau kurang dari 22 tahun atau kurang dari 17 tahun, berarti anak saya yang 2 tahun setengah sudah bisa ngisi kuesioner ya. Atau yang bayi baru lahir sudah bisa ngisi kuesioner. Jadi memang batasan sebisa mungkin 17 atau 18 tahun, atau yang remaja menuju dewasa lah, yang sekiranya memang kalau ngisi kuesioner itu kuesionernya jawabannya itu tidak terlalu subjektif dan memang dia sudah bisa memahami suatu pernyataan begitu. Oke, jika sudah seperti ini silakan saya tunggu dulu. Barangkali ada yang masih ngetik. Ayo teman-teman, barangkali ada yang masih bingung tadi pengisiannya, tadi gimana? Boleh ditanyakan, baik yang nyimak maupun yang praktek langsung, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Masih aman ya sepertinya ya. Oke, aman Bu kayaknya teman-teman. Oke, kita oke ya jika sudah. Nah, kemudian untuk JK jenis kelamin kita isi values-nya di sini, klik 1 jika di sini laki-laki. Oke. Kemudian 2 jika perempuan. Ya, silakan. Jika sudah di oke. Nah, kemudian sekarang berikutnya ada kolom missing, itu menunjukkan misalkan ada data yang kosong di sini akan muncul sendiri. Misalkan ada yang kosong, kebetulan data kita penuh semua jadi none semua. Kemudian kolumnsnya itu lebar kolom itu sebenarnya seperti di Excel dan ini tidak berpengaruh pada analisis ya. Mau lebar mau sempit, nah ini bisa kita geret begini langsung.
Tapi manual di variable view tadi juga bisa. Nah, ini kan jadi 4. Kemudian misalkan ini yang kita ganti manual begini juga bisa. Tapi ini tidak akan mempengaruhi analisis ya, hanya mempengaruhi view dari SPSS kita aja. Jadi nggak harus wajib melakukan merapikan ini. Nah, sudah daripada kelamaan biarkan begini aja gitu ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman, tuh kali ini mau diganti 4 semua itu bisa. Jadi 4. Oke, sampai di ini saja. Kalau mau ngikut boleh. Jadi ini biar biar lebih rapat gitu ya. Nah, ini kan jadi enak dilihat. Ya boleh kalau mau 6. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih rapat kita lebih enak. Oh ini jadi satu ya, nggak melebar banget. Nah, kemudian berikutnya ini ada align ini ya tadi posisinya ini mau di sebelah mana, kanan, kiri atau tengah-tengah itu nggak berpengaruh pada ini ya, pada analisis daripada lama kita menggantinya karena ini nggak bisa langsung full ganti, bisa nggak ya misalkan ganti. Nah, nggak bisa, jadi harus satu-satu Mas Ian ya. Jadi satu daripada kelamaan nggak usah ya. Kemudian measure-nya di sini karena X11, X12 itu kan dari skala Likert X1 sampai 5 ya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, berarti itu datanya bukan nominal tapi data ordinal. Sebenarnya ini kalau nggak kita ganti pun masih nggak berpengaruh sih. Karena analisis kita tuh tidak terlalu mempermasalahkan jenis datanya ini ordinal atau nominal tuh tidak. Sama aja kok hasilnya untuk di software SPSS ini. Nah, ini tapi kalau kita mau lebih memahami ini data kita jenisnya apa, nah berarti yang indikator ya, indikator ini kan indikator ini sampai di Y6 ini ordinal semua. Baru yang usia dan jenis kelamin itu nominal. Nih, silahkan. Kalau nggak nutut gantinya nggak apa-apa, nggak usah dilanjutkan. Nggak terlalu tidak berefek pada analisisnya nanti. Sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, saya ingin menunjukkan bab 4 skripsi ya. Bab 4 yang menggunakan data ini tadi, yang punyanya Andre. Oke. Nah, ini bab 4, jadi isinya adalah hasil dan pembahasan ya, teman-teman. Yang 4.1 itu deskripsi objek penelitian, karena dia meneliti pelanggan tipat tahu gerenceng, nanti dia menjelaskan berkaitan dengan tipat tahu gerencengnya. Nah, ini ada foto-fotonya. Kebetulan ini kan uh, seperti warung aja ya. Tapi kata perusahaan ya harus lengkap ya, lengkap sama logonya, kemudian struktur organisasi kalau perlu ya. Tapi kalau di marketing sih nggak perlu struktur organisasi, yang penting lebih ke produknya apa aja. Kemudian berikutnya ada deskripsi karakteristik responden dan ini kita akan melakukan ini teman-teman. Bagaimana mengeluarkan data ini, di mana kita nggak perlu ngitung manual ya. Kemudian ini berdasarkan usia, terus ada penjelasannya di bawah, terus ada berdasarkan jenis kelamin. Nah, berikutnya itu yang jawaban responden. Nah, ini yang untuk X11. Yang jawab satu atau sangat tidak setuju berapa orang karena nggak ada jadinya nol. Yang jawab dua berapa orang, jawab tiga, jawab empat, jawab lima. Dan rata-ratanya berapa, keterangannya apa semuanya. Baru di bawah ada penjelasan. Nah, ini lumayan teman-teman ya. Ini gampang analisisnya tapi panjang. Nah, itu sampai sampai di sini ya. Nah, semuanya sampai di Y-nya, variabel Y-nya. Nah, kita
akan coba melakukan analisis tersebut, analisis deskriptif ya untuk karakteristik responden. Saya kembali dulu ke SPSS. Oke, yang praktikum, ikut praktikum sudah siap semuanya? Sudah siap. Sekarang cara ya kita melakukan analisis deskriptif untuk karakteristik responden atau demografi respondennya dari sisi usia dan jenis kelamin sekaligus. Caranya ikuti saya ya. Klik analyze descriptive statistic frequencies. Kemudian ini keluar kotak dialog seperti ini kan. Silakan di scroll ke bawah. Nah, ini ada usia dan jenis kelamin. Ini kita masukkan sebelah ke kolom kanan variabel menggunakan panah nih ya. Diblok dulu. Boleh langsung sama yang bawahnya pakai shift dan tanda panah di keyboard teman-teman. Kalau mau cepat terus gunakan tanda panah ini. Klik ke kanan. Bawa ke kanan, masukkan ke kolom variabel. Karena kita frekuensinya saja berapa berapa banyak dan berapa persen ini sudah terjawab yang ada di display frekuensi table sini. Jadi nggak usah ribet nyentang apa-apa, langsung diklik OK. Nah, akan saya buka outputnya langsung keluar ya, 321 langsung keluar output SPSS-nya. Nah, ini bagian output SPSS. Ya, nah sambil praktek sudah ada dua pastinya bagiannya. Kalau ini adalah statistik viewernya atau output SPSS-nya. Di sini simbolnya biru. Tapi kalau yang data editor tadi kan yang merah. Nah, ini teman-teman sudah keluar. Di sini N-nya ada 100 ya, udah valid berarti 100 banyaknya sampelnya. Kemudian usia, dari sisi usia sini langsung muncul ya, 17 sampai 22 tahun, frekuensinya berapa, berapa persen, ini persen yang valid. Karena ini persen yang valid dengan persennya aja sama, boleh gak digunakan. Jadi boleh salah satu aja. Kalau ini kumulatif persennya. Kalau ini kan 6, kemudian 6 ditambah 22 jadi 28. 28 tambah 34 jadi 62 dan seterusnya. Tergantung teman-teman perlu perlu nggak. Kalau nggak perlu ya cukup ini, dan ini saja yang dimasukkan di dalam draft skripsi. Sementara untuk outputnya ini tetap di copy paste di Word tersendiri sebagai lampiran di skripsinya. Jadi output SPSS yang persis outputnya. Sementara di draft di dalam itu harus dirombak tabelnya ya, jangan persis outputnya. Jadi harus mengikuti pedoman cara membuat tabelnya seperti apa, kemudian fontnya berapa, warnanya bagaimana ya. Jadi nggak boleh persis yang outputnya SPSS. Kalau yang outputnya ini dijadikan lampiran. Nah, ini yang digunakan aja yang dilampirkan. Jadi ini bisa dicoba teman-teman ya. Diklik itu sampai keluar warna merah, klik kanan, copy. Nah, ini bisa dipindah ke Word. Coba saya buka Word kosongan ya. Coba saya share Word kosongan. Tadi yang hasil saya coba dari output SPSS, ini Ctrl V gitu atau klik kanan paste itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini persis outputnya ini jadi lampiran. Sementara kalau di dalam draft itu ya harus dirombak lah. Seperti punyanya Andre tadi, coba saya cek rombaknya sudah bagus atau belum. Seperti ini. Nah, ini. Jadi nggak semuanya dimasukkan. Ini kebetulan, jadi eh, warnanya juga disesuaikan ya teman-teman. Terus yang tadi ada kolom sebelah kiri dihapus aja. Jadi yang digunakan, ya memang digunakan aja maksudnya. Tuh, kan enggak? Apa yang lagi ngajar? Sebentar ya teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini. Kemudian di bawahnya jangan lupa diinterpretasikan. Sebenarnya kalau yang menginterpretasikan seperti ini sih nggak perlu ya. Ini kan membaca tabelnya, terus buat apa dibuat tabel kalau dibaca lagi. Jadi langsung aja to the point pada kesimpulan dari data yang di tabel itu apa. Ya, jadi sebagian besar gitu. Ini kalau yang dulu interpretasinya sih membaca tabel dulu jadinya panjang. Kalau sekarang sudah disarankan to the point aja pada inti dari isi tabel ini apa sih. Nah, yang utama kan yang sebagian besar responden berusia sekitar 29 sampai 34 tahun. Dan dari total responden itu sebagian besar ya 62% sendiri itu usia muda kan 17 sampai 34 tahun. Nah, yang usia ibu itu sudah golongan
golongan 40 tahun ke atas ya. Sudah golongan 40 tahun ke atas golongan yang di sini nih saya ya. Nah, jadi sebagian besar justru yang masih muda-muda ini, padahal tahu tipat. Nah, ini yang utama. Ini menunjukkan apa? Bahwa penikmat tipat tahu di sini hampir rata dari usia muda hingga parubaya. Nah, tipat tahu sebagai bagian tradisional masih tetap menjadi sajian menarik di segala usia baik bagi masyarakat domestik maupun wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Bali. Nah, kebetulan di sini dianggap rata ya ini ya. Kalau dari jumlahnya memang ini yang paling tinggi, kemudian semakin ke sini semakin rendah sama, ke sini juga iya. 40 tahun sudah dianggap di golongan tua ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kebetulan kemudian, nah berikutnya ya jenis kelamin juga. Nah ini sebagian besar perempuan. Artinya apa ini? Nah itu penjelasannya yang penting ya. Nah ini menunjukkan bahwa pelanggan tipe tahu rejeng sedikit didominasi oleh kaum perempuan. Kenapa kok kaum perempuan yang lebih suka itu yang belum ada penjelasan lebih lanjut di sini. Nah, itu terutama yang MSDM ya, nanti itu ini penting nih. Kenapa kok karyawan di situ sebagian besar perempuan? Emang pekerjaannya seperti apa aja sehingga dibutuhkan ya pekerjaan perempuan dibandingkan yang laki-laki itu perlu dijelaskan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kebetulan ya berikutnya saya gak konsen anaknya rame aja. Berikutnya adalah di deskripsi jawaban responden. Nah, ini teman-teman. Kalau untuk tabel di dalam draft ini kita membuat sendiri karena output SPSS-nya nggak seperti ini. Oke, kita kembali ke SPSS dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya langsung di outputnya aja ya, biar lebih kelihatan. Gampang ya, enak ya, pakai software. Nah, sekarang untuk jawaban responden gimana? Kita per variabel aja, jangan langsung semuanya, nanti datanya terlalu lebar ya. Ikuti saya bagi yang ikut praktik. Silakan klik analyze, descriptive statistik, frekuensi sama dengan yang tadi. Diklik. Kemudian ini kembalikan dulu ke sisi kiri ya teman-teman. Kembalikan dulu ke sisi kiri. Nah, ini scroll ke atas. Sekarang masukkan item untuk yang X1 dulu. Item pengukur X1 aja dulu. Berarti X11, X12, dan X13. Ini bawa ke kolom kanan variabel. Jika sudah, klik statistik. Karena kita butuh rata-rata ya. Klik statistik yang di ujung kanan ini. Klik apa kalau rata-rata? Dari sekian pilihan ini mana? Rata-rata itu apa? Min, Bu. Pintar. Ya, min. Nah, min, median, modus, ini ada sekunder ini banyak. Kita nggak perlu mencetang semuanya yang sesuai dengan kebutuhan kita aja. Min ini rata-rata. Klik continue, and then di sini sudah tercentang display frequency table, jadi langsung oke. Nah, ini outputnya ya. Di sini udah keluar X11 ada 100 sampel rata-ratanya 3,66. X12 3,09. X13 3,23. Nah, kemudian di bawahnya untuk yang X11 yang jawab satu di sini satu nggak ada. Yang jawab dua, 7 orang, berarti 7%. Karena kebetulan total kan 100 orang, jadinya ya kalau 7 orang 7%. Kemudian yang jawab 3 ada 35 orang, yang jawab 4 3 orang, jawab 15 orang. Demikian juga dan seterusnya X12, X13-nya. Nah, itu kita data di satu tabel seperti ini. Ini membuat sendiri memang manual, bukan dari outputnya SPSS. Output SPSS-nya tadi tetap kita copas, kita masukkan di Word sendiri untuk kita lampirkan ya. Kita jadikan lampiran. Nah, ini teman-teman, tadi rata-ratanya kan 3,66. Jadi kita nggak perlu menghitung rata-rata ini secara manual. Di sini 3,66, ya X12 3,09, X13-nya 3,23. Kecuali ini. Nah, kalau ini baru manual. Masih disuapin kok sama ayahnya. Oke, oke, baik. Maaf ya teman-teman, ya masih kecil jadinya balik-balik sedikit terganggu. Oke, ya. eh Kecuali ini kita merata-rata sendiri. Berarti ya ini
tambahkan ini bagi 3. Atau kita langsung gunakan Excel, boleh teman-teman. Ini saya beri contoh, tinggal dicopas aja yang tadi ya angkanya. Nah, ini tinggal dicopas aja. Oh, kebetulan ini anu ya. Bentar. Pakai yang dari outputnya SPSS saja kalau begitu. SPSS, oke. Jadi caranya kalau mau cepat, ya ini karena kita pakai Zoom harus keluar masuk ya. Kalau mau cepat di sini, ini agak susah karena outputnya apa udah. Saya copy ya. Ini saya copy, saya masukkan ke Excel tapi pakai Trampus atau biarkan dulu gini aja. Ini sama belajar Excel aja deh, sekalian belajar. Nah, ini kan ada datanya udah masuk di sini. Nah, ini langsung aja boleh langsung di rata-rata sini ya, sama dengan average. Klik, sama dengan average. Pilih yang average. Apa catatan? Average. Nah, ini. Nah, ketemu 3,33. Ini kita ketik manual nanti ke draftnya ya. Nah, di sini 3,33. Nah, 3,66 itu kan berarti kalau dibulatkan 4 kan ya. Berarti kalau 4 itu kan setuju. Sementara 3,09 lebih dibulatkan ke 3 berarti netral. 3,23 juga netral. 3,3 juga netral. Berarti secara overall itu responden menyatakan netral terhadap ini ya harga produknya. Nah, mereka setuju pada yang pernyataan X11, yang X12 dan X1-nya netral. Nah, itu perlu dideskripsikan atau diinterpretasikan lagi di bawahnya. Kemudian untuk angka-angka ini ya itu tadi berdasarkan yang output satu-satu tadi. Yang jawab satu kan nggak ada berarti nol, presentasinya juga nol. Kemudian yang jawab dua ada 7 orang, di 7,0% dan seterusnya. Kemudian yang X2 dan X3. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bawahnya jangan lupa diinterpretasikan. Jadi X1, X2-nya tadi apa itu harus dijelaskan ya. Nah, jika ditelaah satu persatu item, diketahui bahwa rata-rata pelanggan setuju jika harga yang ditawarkan terjangkau. Namun rata-rata pelanggan menyatakan netral jika harga yang ditawarkan oleh Depot Tipat Tahu Grenjeng sesuai dengan manfaat yang diperoleh dan sesuai dengan kualitasnya. Itu kan netral semua. Nah, ini perlu diberi penjelasan lagi. Harga produk, ini contoh ya. Harga produk maupun jasa di Bali yang merupakan pulau dewata destinasi pariwisata dunia yang terpengaruh arus modernisasi biasanya terkenal mahal. Tipat tahu yang lezat hanya seharga 9.000 hingga 12.000 per porsi, tentulah harga yang murah. Namun karena banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga rata-rata sebesar itu, maka menjadikan tidak semua pelanggan menilai demikian. Mungkin bagi beberapa pelanggan harga ditawarkan lebih mahal dibandingkan tipat tahu di depot lain. Nah, ini boleh diperinci lagi teman-teman. Nah, ini kalau diperinci lagi, kan tadi yang X11 ada yang menjawab tidak setuju. 7 orang. Ada yang jawab netral 5 orang. Nah, ini kenapa? Jadi yang jawab terutama sangat tidak setuju, itu harus ada alasannya kenapa. Karena itu kita tetap butuh interview ya, interview waktu survei. Kalau misalkan ada jawaban yang outlier, kok jauh dari teman-temannya, rata-rata teman-teman responden itu jawabnya setuju dan sangat setuju. Kok ini ada yang jawab netral, ada yang jawab tidak setuju, apalagi sangat tidak setuju. Nah ini kenapa? Itu perlu dipertanyakan. Seperti ini contohnya ya, 7 orang ini mengungkap bahwa ada tipe tahu yang harganya lebih murah, namun rasanya tidak terlalu jauh berbeda. Nah itu. Jadi harus ada alasannya. Itu untuk interpretasinya, teman-teman. Nah, sekarang silakan lanjutkan untuk yang di variabel X2 ya, kita coba. X2 tadi kan X1. Nah, sekarang yang X2, klik Analyze, Descriptive Statistik, Frekuensis. Ini kita kembalikan dulu ke sisi kiri. Kemudian masukkan ini X21, X22, X23, X24. Ya, ada 4 indikator dari variabel X2, itu kualitas produk ya. Kita masukkan ke kolom variabel. Nah, tadi klik statistik kita centang min. Kalau sudah pernah kita centang, maka akan default begini. Selama kita proses, kalau kita sudah close
SPSS-nya buka yang baru lagi, maka ini nggak akan tercentang. Nah, kalau sudah langsung di OK ya, ini kan sudah dicentang. Nah, ini untuk outputnya yang X2 ya, X21 rata-rata ini 3,33 netral, 3,39 netral, 3,93 berarti dia yang di pernyataan X23 itu rata-rata setuju ya. Kemudian X24-nya netral. Sama ini X21, X22, X23. Nanti juga seperti yang tadi dijelaskan. Nah, dibuat tabel kemudian dijelaskan ya seperti ini. Ini juga sama, kita manual aja untuk khusus yang di rata-rata secara overall karena tidak ada outputnya di SPSS-nya tadi. Kemudian jangan lupa diinterpretasikan. Nah, ini ada yang jawab sebanyak 11 orang menyatakan tidak setuju karena menilai bahwa tata boga atau penyajian di piring masih kurang rapi, penyajian produk di meja juga masih kurang rapi karena para pelayan lebih fokus pada penyiapan produk yang membutuhkan waktu agak lama daripada penyajiannya. Nah, jadi pokoknya yang tidak setuju itu harus ada alasannya kenapa. Nah, yuk sekarang berikutnya yang X13. Oke, X13. Klik analyze deskripsi statistik frekuensis. Kembalikan semua ke kolom kiri. Kemudian kita masukkan yang X31 otomatis sampai X37 karena ada 7 items pernyataan ya, atau 7 indikator yang mengukur X3 yaitu store atmosfer. Tadi statistiknya yang min juga sudah kita centang, jadi lanjut aja langsung klik OK. Nah, ini outputnya, nah, ini tadi setuju, netral, setuju, netral, setuju, netral, netral. Ya, untuk setiap pernyataan. Sama persis seperti yang tadi harus diberi interpretasi. Berikutnya yang Y, jadi semua ya, semua variabel. Analyze, deskripsi statistik, frekuensis. And then kembalikan dulu semua item di sebelah kanan ke kiri. Pakai panah ya, bukan di drag atau di delete. Kemudian masukkan yang Y1 sampai Y6. Karena ada 6 item pernyataan yang mengukur Y-nya, yaitu keputusan pembelian. Kalau di OK, nah ini outputnya sama. Semua ini teman-teman itu harus dilampirkan, ya, dilampirkan. Coba saya cari untuk lampiran. Jadi harus ditata rapi gitu outputnya ya. Nggak saya berikan contoh. Ini lampiran. Ini sepertinya ya. Data mentahnya pun dilampirkan ya teman-teman. Yang di Excel tadi tetap dilampirkan juga. Jadi lampirannya itu kalau skripsi ada yang pertama tabulasi penelitian terdahulu, kemudian kedua kuesioner, kemudian yang ketiga output SPSS, dan yang terakhir adalah uh, data mentahnya. Nah, jadi dilampirkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kebetulan masih pakai versi 23 saat itu. Jadi dibuat yang rapi, ini frekuensi tabel. Nah, kemudian, jadi semua output dilampirkan. Ini sampai di Y6, baru nanti ke ini ya, untuk uji validitas reliabilitas. Oh, ini untuk yang khusus uji validitas karena lebar tidak dimasukkan di sini, tapi di Excel dia seperti seingat saya. Oh iya, ini langsung ke batch alpha. Dan seterusnya, ini semua output SPSS sampai di analisis yang terakhir itu ada di sini. Dirapikan begini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Sebelum kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjutkan nanti skripsinya pasti teman-teman rata-rata seperti itu ya. Kita gunakan kuesioner. Ini yang paling gampang tuh kuantitatif teman-teman daripada kualitatif kalau menurut saya. Kalau kualitatif itu mendalam banget tuh ya. Jadi kita kalau yang pakai metode atau pendekatan kualitatif interview itu nggak mudah loh ya. Kita bukan sekedar interview terus kita catat, itu tidak. Kita interviewnya harus mendalam banget dan itu teorinya masih kurang biasanya dan itu kalau bisa divalidasi dengan teknik triangulasi itu
sebisa mungkin salah satu narasumbernya atau apa tuh informannya itu adalah emang ahlinya di bidang itu dan tuh harus bergelar doktor, doktor yang ahli di bidang itu. Misalkan saya doktor bidang kewirausahaan, maka teman-teman kalau penelitiannya lebih mengarah kewirausahaan, saya bisa dijadikan informan utama begitu. Terus nanti masih bisa dianalisis juga menggunakan software Atlasti atau NVivo. Jadi kalau kualitatif itu bukan sekedar cuman interview terus kita hasil interviewnya kita buat kalimat mengarang indah, itu tidak semudah itu. Itu lebih sulit sebenarnya. Pendekatannya juga menggunakan yang apa? Etnografi atau etnometodologi atau grounded teori atau yang lainnya. Yang enak itu ya kuantitatif, tinggal sebar aja kuesioner. Toh tadi, item-item dalam kuesioner tadi, itu emang kita yang membuat, tapi kan untuk kalimat utamanya, indikatornya apa aja, kan kita nggak mikir sendiri, sudah ada dari penelitian terdahulu. Ya, teorinya sudah ada, untuk penelitian terdahulunya sudah ada, kita tinggal ngikuti, kita rubah disesuaikan dengan objek penelitian kita. Terus sebar kuesioner dapat data kita olah dengan alat analisis statistik seperti SPSS atau yang software lainnya. Udah tinggal di analisis interpretasi gitu aja. Paling untuk kualitatifnya atau interviewnya yang tadi-tadi aja untuk data outlier. Loh ini kok ada yang tidak setuju kenapa? Itu baru ditambahkan. Nggak terlalu menaikkan sih tapi hasilnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oh, kakimu nampak di situ tuh. Maaf Bu, tanya Bu. Silakan, siapa Tapi ini? saya Bu, Anis Bu. Maaf kembali ke bab 3 mungkin atau bab 2 Bu. Oh iya, boleh. Variabel. Yang apa? Kalau Definisi variabel Bu, definisi ya silakan silakan. eh, umpama gini kan, saya ketepatan ngambil di MSDM tapi suatu saat mungkin, halo dengar Bu ya. Iya, cuman Mama boleh pakai earphone ya. Kamu jangan ganggu ya. Sebentar, saya tak coba pakai headphone dulu. Begini Bu, soal variabel. Eh, Hmm. Kalau dari penelitian terdahulu, itu kan biasanya variabelnya eh, ngambil yang sama, seperti umpama Hmm. kemungkinan dengan motivasi. Seandainya kita bikin variabel sendiri yang mungkin belum ada, tapi sangat sulit cari referensinya. Itu contoh kemarin saya coba untuk ada variabel itu kepemimpinan Islami. Itu sangat umum, Bu. Saya ingin cari variabel yang agak sedikit khusus, kayak kepemimpinan pesantren. Nah, itu sangat sulit, Bu. Jadi, gimana cara membuat referensi tersendiri itu? Itu. Oke, oke, saya bisa menjawab. Oke, itu aja Pak. Pak, Ya, itu Mas. aja, Bu. Oke, jadi begini teman-teman ya, kalau variabel itu memang belum ada, teorinya belum kuat, belum ada, kemudian variabelnya belum pernah muncul di dunia ini, di dunia loh ya, jadi harus benar-benar cari dalam searching in English maupun yang bahasa Indonesia. Kalau emang benar-benar belum ada, itu memang wajib melakukan kualitatif dulu. Otomatis kalau nanti mau digabung dengan variabel yang lain, itu jadinya mixed method, kualitatif dan kuantitatif itu cukup berat. Nah, kualitatifnya gimana? Pertama, yang bisa dilakukan adalah FGD, Focus Group Discussion dengan beberapa ahli dan termasuk orang pesantrennya. Ya, kepemimpinan pesantren yang seperti apa itu turunan dari kepemimpinan yang mana. Nah, setelah itu, untuk menentukan indikator-indikator dari kepemimpinan pesantren misalkan itu berarti ya dari hasil diskusi tadi akhirnya menemukan kira-kira indikator yang bisa mengukur kepemimpinan pesantren itu apa aja. Nah, setelah itu sebar kuesioner untuk mengisi apa untuk mengukur kepemimpinan ke apa ya untuk trial atau apa itu namanya pilot test ya untuk mendapatkan data di mana kita harus melakukan analisis faktor. Karena ini memang belum pernah ada analisis faktornya, berarti analisis faktor eksploratori, bukan konfirmatori. Konfirmatori kan sudah ada teori sama apa dari penelitian terdahulunya. Jadi analisis faktor eksploratori. Nanti akhirnya ketemu ini dari variabel kepemimpinan pesantren ini akan ada berapa indikator yang bisa mengukur.
mungkin ya dari hasil FGD itu ada 10 indikator yang memungkinkan. Melalui analisis faktor eksploratory akhirnya nanti ini bisa dikumpulkan jadi ini bisa dikumpulkan jadi ini. Contohnya gini, Pak Mas ya. Ini wanita cantik indikatornya apa? Saya yakin masing-masing punya indikator. Ya, sebutkan 3 itu aja bisa berbeda-beda setiap orang. Akhirnya terkumpul dari setiap orang pendapatnya orang apa aja itu ketemu 100 indikator misalkan. Akhirnya melalui analisis faktor eksploratori misalkan akhirnya mengerucut, oh ini kok hasilnya jadi ada 2 begini, 2 kelompok besar. Oh, yang ini kok lebih ke masalah fisik ya. Yang ini lebih ke inner. Akhirnya dibuat indikatornya adalah inner beauty dan outer beauty, misalkan begitu. Ya, nah setelah itu baru bisa digabungkan dengan variabel yang lainnya. Kalau variabel yang sebelumnya itu kepemimpinan Islami terhadap pengaruhnya terhadap kinerja eh, apa tuh karyawan di pondok misalkan ya. Tapi punya bapak itu juga punya mas ya bapak lagi itu bapak aja ya. Nah, kemudian diganti jadi kepemimpinan pesantren tadi sesuai dari hasil analisis faktornya. Itu bisa. Tapi itu tadi menggunakan mix method. Saya sarankan jangan untuk skripsi rugi. Skripsi ya cukup yang mudah-mudah aja. Yang penting udah lulus kalau saya sih. Siap, siap. Ya, itu Aduh, mending aduh. nanti buat tesis atau kalau mau lebih kompleks lagi buat disertasi gitu. Karena kalau yang memunculkan variabel baru itu lebih baik untuk disertasi sih. Kalau menurut saya daripada nanti soalnya berat ya Pak. Mix method itu berat. Selain biayanya besar juga berat karena kita harus melakukan beberapa ini kan langkah kan dari kualitatif dulu baru bisa ke kuantitatifnya. Nah, itu. Tapi nanti pastinya akan kompleks, tidak hanya hubungan X dengan Y-nya saja. Kalau udah disertasi lengkap, hanya saja di situ ada variabel baru. Begitu. Dan nanti bisa memunculkan variabel kepemimpinan pesantren itu pasti ada dasar konflik. Ya, konflik atau apa itu namanya ya. Jadi di lapangan itu kondisinya seperti apa sih? Di mana kepemimpinan pesantren itu sangat berbeda dengan teori-teori yang sudah ada. Teori kepemimpinan itu seperti ini. Macam-macam kepemimpinan seperti ini. Termasuk kepemimpinan Islamik tadi yang seperti ini. Loh ini loh berbeda. Yang ada di lapangan ini nggak ada yang masuk di semua teori yang sudah ada. Maka butuh diteliti tersendiri. Makanya butuh kualitatifnya tadi. Nah itu itu lebih cocoknya FGD sih. FGD itu minimal berapa? 10 orang ya. 10 orang kalau nggak salah. FGD. Tapi harus ada ahlinya termasuk yang beberapa orang pesantren, kiai pesantrennya situ yang pemimpin beberapa pesantren barangkali saling apa itu bertukar pikiran, berdiskusi sebenarnya kepemimpinan pesantren itu seperti apa di pesantren masing-masing. Apakah ada suatu kondisi yang hampir sama, misalkan pesantren A dengan B dan C, oh, ini hampir sama. Tapi hampir samanya mereka tadi itu berbeda total dengan yang sudah ada dari teori kepemimpinan yang sudah ada. Berarti kan nggak masuk gitu. Berarti ini memang ada sesuatu yang baru yang belum ada yang perlu kita ungkap. Nah, gitu. Emang kalau itu buat skripsi kalau menurut saya ya kalau memang benar-benar belum ada kalau variabel baru tuh mending minimal tesis maksimal disertasi lebih lagi nggak ada. Siap. Sekolah paling Mungkin, tinggi mungkin kan S3. nanti, mungkin nanti bisa jadi peneliti, Bu. Atau nulis buku lah. Ya, nanti silakan. Tapi kalau untuk skripsi untuk lulus di sini aja cukup gaya kepemimpinan pengaruh gaya kepemimpinan dan apa terhadap apa gitu aja, gak usah asing angel-angel ya. Yang sudah ada teorinya, misalkan di pesantren ini ternyata lebih mengikuti gaya kepemimpinan otoriter. Berarti langsung aja pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan apa yang pasti X-nya gak boleh cuma satu, itu terhadap apa gitu. Jadi harus benar-benar dilihat ya, ini apakah benar emang kepemimpinannya gak ada yang masuk di teori yang sudah ada gitu. Tapi kalau sudah ada yang masuk seperti itu, ini pesantren A ini lebih otoriter kiainya. Sementara yang pesantren B itu beda lagi. Nah kan macam-macam kepemimpinan tuh banyak. Silakan dibaca nanti ya. Perbanyak literasi dulu. Kalau sudah yakin ini memang hal yang baru, silakan diteliti. Itu tadi stepnya
harus melalui kualitatif dulu. Habis dari kualitatif, hasil FGD-nya untuk menentukan indikator dari variabelnya. Nah, kemudian dilakukan analisis faktor eksploratory. Tapi untuk di materi saya tidak ada. Kalau nanti teman-teman tetap butuh itu, bisa saya sisipkan. Ya, kalau mau melakukan analisis eksploratory. No, itu kapan? Nah, No, no, siap, no. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Aduh. Sini, nak. Ini, mainan. Sama jerapah nih. Ya, silakan yang lainnya. Ingin Tidak bertanya, ada. Ya, silakan. tadi kan ada tindak lanjut tentang yang memilih tidak setuju atau netral. Tindak lanjutnya kan seperti Iya, wawancara gitu kan, Bu. iya. Bukan Jadi, betul. orangnya, orang yang diwawancara atau tidak. Terus gimana? Iya, jadi untuk responden yang menjawab eh, jauh dari teman-temannya atau datanya menghasilkan data outlier, lebih baik ditanyain. Nah, karena itulah kalau kuesionernya berupa kuesioner online, itu kalau bisa menyajikan email atau nomor HP dari respondennya. Sehingga waktu kita mau tanya lagi, loh ini kok jawabannya begini, itu kan bisa kita hubungi. Gitu. Nah, lebih baik lagi memang kalau kita langsung ke respondennya, jadi tidak nyebar, misalkan link kuesioner diberikan ke grup langsung siapa-siapa yang mengisi. Tapi beda lagi kalau kita bawa HP, ini sudah ada barcode atau mungkin kita sediakan barcode di kertas yang sudah di print gitu, kita langsung menemui responden kita, langsung minta diisi, yang klik barcode-nya terus diisi kuesionernya, kan kita langsung bisa lihat jawabannya. Waktu ada yang jawab netral atau tidak setuju dan sangat tidak setuju, langsung bisa kita tanyain, loh Mbak ini kok yang nomor 3 kok jawabannya tidak setuju, kenapa ya? Gitu. Jadi sambil direkam sekalian. Begitu caranya. Iya, akan lebih bagus sih memang kalau kita menemui responden langsung. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa langsung memberi sih. Karena kalau yang kita link kita sebar bebas ke grup-grup WA, belum tentu yang isi respondennya ya. Bisa jadi misalkan anak yang usia 7 tahun, nah, mama ngapain ma? Ini lagi ngisi kuesioner. Boleh nggak adik ngikut? Boleh. Langsung klik, langsung disubmit. Nah, berarti yang isi tadi bukan mamanya aslinya, tapi si adik yang usia 7 tahun. Nah, itu yang bikin jadi terkadang datanya jadi tidak valid. Kemudian nggak reliable, bahkan tidak normal. Ya, begitu ya, Mbak. Pak, sudah jelas? Oke. Silakan bagi yang lain. Kalau misalkan terpaksa, waduh Bu, ini area saya luas Jawa Timur dan ini respondennya tidak memberi alasan kenapa kok jawabnya tidak setuju atau sangat setuju, ya boleh kira-kira sendiri ya. Kita nggak usah terlalu yang pakem banget ya. Yang penting teman-teman kan bisa merasakan, kalau saya sebagai konsumen terus bilang ini nggak setuju kenapa ya, itu kan sebenarnya bisa. Ya. Oke, kalau sudah berikutnya kita kembali ke SPSS karena kita harus membuat variabelnya dulu. Nah, tadi kan belum ada variabelnya, hanya indikator-indikator aja. Nah, ini teman-teman di sini kan masih indikator-indikator, belum ada variabelnya. Nah, terus gimana membuat variabel X1, X2, X3, dan Y itu dengan cara dijumlahkan? Saya sarankan menggunakan penjumlahan, bukan rata-rata dari indikatornya. Biar variannya lebar ya, banyak, jadi datanya lebih banyak variasinya sehingga menuju distribusi normalnya lebih mudah. Nah, caranya ikuti saya. Kita buat variabel X1 dulu, berarti penjumlahan dari X11 sampai X13. Caranya silakan ikuti saya. Klik transform, compute variable. Oke. Nah, di sini kita ketik X1 di target variabel, ketik X1. Ini kita ketik manual pakai keyboard. Kemudian pindah ke kursor di numeric expression. Untuk selanjutnya ini bukan diketik manual tapi langsung ngambil ya dari data yang ada di sini. Kita klik X1 ini, kemudian panahnya kan menghadap ke sana, bisa diklik begini biar masuk.
plus kita gunakan kalkulator yang di sini, bukan di keyboard ya. Jadi plus, bukan kita ketik manual, tapi gunakan yang ada di sini. Emang kalau terkadang ada yang bisa ketik manual, tapi terkadang nggak bisa. Jadi nggak bisa jalan kalau kita pakai ketik manual. Nah, kemudian X12, ini boleh klik 2 kali akan langsung masuk kok ya. Terus plus X13. Ya. Nah, ini X1. Nah, ini sama dengan X11 plus X12 plus X13. Kita oke. Kan sampai di outputnya jadi execute begitu. Oke, kemudian berikutnya yang X2. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Nah, sekarang lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Silakan lanjutkan. Berarti transform compute variable, kemudian bikin X2 itu X11 X21 ya, sorry. X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24. Nah, kemudian di OK. Di OK. Terus berikutnya yang X3. Transform compute variable. Nah, sekarang di target variable kita ganti dengan X3. Nah, kemudian di sini X31 plus X32 plus X33 plus X34 plus X35 plus X36 Bu, plus Bu, maaf saya X37. menyela, Bu. Ya, Di saya belum kelihatan yang apa operasinya oh transform. gitu. Iya, di Oke, teman oke. lain Nah, apakah kelihatan? sama dengan sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan nggak muncul di sana langsung ini ya, langsung komen aja. Nah, ini jadi tadi X2-nya sama ya. Kalau X2-nya teman-teman yang belum, berarti di sini X2 itu sama dengan X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24. Nah, pokoknya X2 penjumlahan dari indikator-indikator dari X2-nya. Ada X21 sampai X24, kemudian di OK. Karena tadi saya sudah menghitung sebelumnya, dia akan bertanya, change existing variable. Oke, nah kemudian berikutnya yang klik transform compute variable yang X3 ya. X3. Ini saya saat X3 ini muncul nggak di sana? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. X31 kelihatan, oke. X31 plus X32 plus X33 plus X34 plus X35 plus X36 plus X37. Sudah, jika sudah di OK. Kemudian Y-nya ya. Transform compute variable. Di sini Y. Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 ditambah Y6 sampai 6 ya. Nah, nanti akan muncul kalau kita cek di data view, maka di sini akan muncul hasil penjumlahannya ya teman-teman. Nah, di sini ada X1, X2, X3, dan Y. Karena ada komanya boleh kita buang. Caranya desimalnya dinolkan. Ya, kita klik di variable view, desimalnya dinolkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk measurement-nya, ini kita ganti scale semua. Karena hasil penjumlahan kita ganti scale semua ya. Nah, ini jadi scale semua. Silakan. Terus labelnya langsung kita isi aja ya di sini. Harga itu X1
kemudian kualitas produk, ini X2, kemudian store atmosfer itu suasana toko, kalau di sini warung ya, suasana toko aja, suasana toko, ini X3, terus Y-nya adalah keputusan pembelian, ini Y. Nah, sudah teman-teman? Masih ngetik namanya aja. Oke, oke. Baik, baik. Saya tunggu dulu. Yang bagian yang jadi keputusan pembelian. Y-nya kenapa? Y-nya sama penjumlahan dari Y1 sampai Y6. Jadi transform, compute variable, target variabelnya Y. Nah, numeric expression-nya ini Y1 plus Y2 plus Y3. Ini bukan Y1 loh ya di target variabelnya. Tadi keliru ya? Harusnya berapa? Kalau di sini keliru Y1, maka Y1-nya berubah jadi angka penjumlahan. Jadi berbeda dengan yang tadi. Silakan dicopas lagi nilai Y1 sampai Y6 dari Excel-nya. Masukkan di SPSS. Jadi di sini Y ya. Y-nya karena 1, nggak ada Y1, Y2, Y3, sehingga Y1, Y2, Y3 sampai Y6 ini adalah indikator dari Y. Udah? Sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ini kalau di output SPSS-nya, ini sudah tereksekut ya, sudah dieksekusi X1, X2, X3, Y dan Y-nya 2 kali tadi ya. Nah, sekarang karena kita sudah punya variabel dan sudah ada nama variabelnya, berikutnya adalah kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu validitas dan reliabilitas? Nah, coba saya share dulu. Atau nggak usah saya share PPT-nya, kita langsung aja di sini, biar cepet ya. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu adalah uji instrumen penelitian ya. Jadi, apakah indikator-indikator ini memang bisa mengukur variabelnya? Apakah instrumen penelitian itu memang mampu mengukur apa yang diukur? Ya. Nah, valid itu kata lainnya adalah sah. Ya, ini contohnya misalkan pertanyaan, saya buat pertanyaan bukan pernyataan. Apakah Anda senang jika mendapatkan gaji 2 miliar? Jawabannya kira-kira apa? Kalau Mbak Aryani? Senang, Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah Mbak Aryani senang jika mendapatkan kenaikan gaji? Senang, Bu. Senang, sama-sama senangnya. Tapi pertanyaan tadi ada yang valid, ada yang tidak. Kira-kira mana yang valid? Ada nggak di sini yang nggak senang dapat gaji 2 miliar? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Karena gajinya berarti di bawah 2 miliar semua. Ya. Coba saya tanyakan ke Raffi Ahmad. Mau nggak gaji 2 miliar? Pasti nggak mau dia. Sekarang bantu di Menteri Ekonomi Kreatif ya. Itu aja tidak full ya. Hanya sebagai apa itu Raffi Ahmad. Yang penting dia tetap bisa ngartis katanya. Soalnya kalau nggak ngartis ya habis ini pemasukannya ya. Karena dia sebagai artis itu pemasukan per bulan rata-rata 4 miliar. Kalau ditawarin kamu mau nggak gaji 2 miliar? Pasti jawabannya nggak akan senang. Nggak mau dia. Ya. Makanya waktu diminta Pak Prabowo untuk bantu, nggak mau kan? Kalau jabatannya lebih tinggi. Karena dia nanti nggak bisa ngartis. Sementara gaji yang dapat dari pemerintahan itu kecil begitu. Tidak sebanding dengan perolehan dia, income dia sebagai artis yang sekitar 4 miliar tadi. Sementara itu, kalau pernyataan yang kedua, apakah Anda senang mendapatkan kenaikan gaji? Itu bisa untuk semua responden. Termasuk Raffi Ahmad. Jadi maksudnya tergantung berapapun bottomnya. Awalnya gajinya berapa. Kalau naik itu senang. Walaupun naik cuma sedikit sekali. Kayak pensiunan PNS itu seperti nenek saya. Ada kenaikan gaji cuma 40.000 gitu aja. Wah senangnya minta ampun. Pokoknya muda ya. Yang penting naik gajinya. Itu kan tetap naik itu. Apalagi naiknya udah 10%, 20%. Apa seperti kemarin kan
waktu Jokowi mau lengser itu kan ada kenaikan gaji pensiunan tuh 12%, sementara yang masih aktif 8%. Oh, seneng ya. Yang pensiun seneng 12% tuh lumayan banget gitu. Walaupun cuma berapa ratus ribu ya. Tapi kalau bagi seperti Raffi Ahmad dari 4 miliar naiknya cuma 200 ribu nggak kerasa ya. Nggak kerasa itu, Bu. Ecek-ecek banget gitu. Ya, jadi tapi tetap naik. Nah, jadi bisa untuk berapapun bottomnya. Jadi yang valid lebih yang kedua, pertanyaan yang kedua begitu. Nah, sementara itu kalau reliabilitas, reliable ya, instrumen penelitian dikatakan reliable itu jika handal. Jadi kalau ini kuesioner saya berikan ke orang responden, kemudian responden tersebut menjawab, terus saya coba lagi. Oh, tadi kuesionernya ternyata ketelisut. Bisa ngisi lagi nggak? Nah, waktu ngisi lagi, sudah ngisi, ternyata yang isian pertama itu ketemu, saya bandingkan ternyata jawabannya tetap sama. Nah, antara yang pertama dengan kedua. Maka itu berarti reliable. Mohon maaf Kak, hari ini, aduh, karena saya agak berulah ya, mohon maaf sekali. Ya, jadi itu reliable, itu handal. Atau kalau saya buat suatu pernyataan di kuesioner yang pernyataan pertama atau pertanyaan deh, apakah Anda eh, benci dengan koruptor? Apakah Anda benci dengan koruptor? Jawabannya amat sangat benci sekali misalkan. Kemudian di terakhir ya ada banyak pertanyaan. Yang terakhir, apakah Anda setuju jika koruptor dihukum mati? Nah, jawabannya tidak setuju karena melanggar hak asasi manusia. Maka itu berarti nggak reliable kan? Dari atas seharusnya kalau sangat benci sekali setuju seharusnya. Mohon maaf, minta digantiin TV-nya. Padahal ada bapaknya nggak mau dia. Oke ya, jadi tadi untuk yang reliabilitas, jadi validitas reliabilitas jadi itu instrumen penelitiannya. Biar instrumen kita itu atau kuesioner kita itu valid dan reliable langsung itu bagaimana? Ya kalimatnya harus benar-benar mudah dipahami oleh responden. Ya, mudah dipahami oleh responden sehingga jawaban responden itu tidak ngawur begitu. Ya, asalkan yang jawab ya memang respondennya. Lain lagi yang jawab ternyata anaknya masih 7 tahun. Apalagi yang jawab seperti anak saya yang barusan 2,5 tahun ngeklik gitu kan bisa aja kalau ngeklik. Nah itu jadinya tetap jadi nggak valid, nggak reliable gitu. Nah sekarang gimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas? Nah kembali ke SPSS. Oke, cara untuk menguji uji validitas ya. Ikuti saya bagi yang ikut praktek, klik analyze, correlate, bivariate. Klik analyze, correlate, bivariate. Diklik ya. Nah, kita per variabel aja dulu, jangan langsung semua biar nggak terlalu lebar. Nah, ini masukkan indikator-indikator dari X1 dan variabelnya. Jadi indikator dan variabelnya. Nah, X11, X12, X13, dan X1. Sudah? Kalau sudah, langsung di OK saja, karena sudah default person ya. Langsung di OK saja. Maka ini adalah outputnya, teman-teman. Nah, cara ngecek dulu ada yang lupa belum, nggak ikut di upload tadi ya. Mungkin nanti saya susulkan, butuh tabel R ya, tabel R. Nah, di sini ada nilai person correlation sama seek to tilt. Ini yang kita lihat itu yang dari harga, yang di variabelnya. Nah, untuk X11, apakah bisa mengukur harga? Ini dilihat dari person correlation, itu disebut juga dengan R hitung. Itu dibandingkan dengan R tabel. Ini ada yang terlupa. Tadi nggak saya ikutkan, saya kirim ke Bu Nurul. Nanti disusulkan aja ya. Sebentar, saya buka dulu. Perkuliahan statistik bisnis. Ya. Saya carikan tabel F-nya dulu. Ya, jadi tadi yang output SPSS-nya itu adalah R hitung. Sementara kalau R tabel itu kita lihat di tabel R, nanti akan disusulkan untuk PDF-nya. Nah, ini untuk alfa 5% ya. Cara melihatnya di sini DF-nya adalah N-2. N kita yang kita buat praktikum ini kan ada 100, berarti 100 dikurangi 2, 98.
Nah, untuk alfa yang kita gunakan adalah 5%. Ya, untuk uji dua arah itu 5%. Untuk manajemen gunakan ini teman-teman semuanya. Udah default juga di NPSS-nya. Kecuali yang areanya terlalu luas ya. Misalkan teman-teman itu 0,1 ya. 0,1, 10% ya. Itu baru menggunakan yang ini. Nah, 0,05 kalau 1% bener ya. Nah, kalau 0,05 berarti yang kolom kedua kita cari yang DF-nya berarti 98 ya. Ini teman-teman. 0,1966 atau 0,197 ya. 0,197. Nah, ini kita cek kalau nilainya Percent correlation R hitung lebih besar dari R tabel berarti valid. Nah, ini kan 0,942. Itu jauh lebih besar dari 0,197. Berarti valid. Yang ini juga valid. Yang bawah, yang X13 juga valid. Atau bisa juga dilihat dari nilai seek to tilt-nya ini. Tapi yang di harga ya. Nah, nilai seek to tilt-nya ini harus kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa. Nah, ini kan semuanya sudah kurang dari 0,05 karena 0,000 semua. Sehingga ketiga indikator ini itu bisa mengukur harga atau ketiga indikatornya memang valid. Begitu. Bisa ya. Nah, sekarang yang X2. Ayo kita coba klik analyze, correlate, bivariate. Kembalikan dulu ke kolom kiri ya. Semuanya kita kembalikan ke kolom kiri. Sekarang kita masukkan semua indikator yang X2 dengan variabel X2-nya. Nah, di sini. Kemudian di OK. Sama dengan tadi, membandingkannya pasti sama karena jumlahnya N-nya kan tetap ya. Jadi ini harus untuk percent correlation atau R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Tadi R tabelnya 0,197. Ini udah lebih besar semua. Kemudian seek to tilt-nya juga kurang dari 0,05 semua. Aman, berarti sudah valid semua. Bu, kalau ada yang nggak valid gimana? Berarti indikator tersebut harus dibuang dari model. Kalau awalnya ada 7 indikator, ada satu yang tidak valid, maka untuk analisis berikutnya tanpa yang indikator yang tidak valid. Hanya 6 indikator aja masuk. Dan itu nanti harus dijelaskan di deskripsinya. Awalnya di sini seperti ini, ada yang tidak valid, maka untuk berikutnya tanpa indikator yang tidak valid tadi. Nah, kemudian yang X3. Analyze, correlate, bivariate. Ini sekarang kita masukkan semua indikator dari X31 sampai di X37 ya, dengan variabel X3-nya. Nah, jadi indikator dengan variabelnya. Diklik OK. Sama teman-teman cara membacanya seperti yang tadi ya, di mana nilai percent correlation atau R hitungnya harus lebih besar dari R tabel, harus lebih besar dari 0,197, kemudian seek to tilt-nya kurang dari 0,05. Ini valid, 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 valid semua. Enak banget ya kalau valid semua begini. Pusingnya adalah jika ada yang nggak valid. Dulu saya pernah punya klien, tapi ini klien disertasi ya, kebetulan dia dari kampus besar juga. Itu ada 82 indikator yang digunakan total, terus respondennya ada 770. Besar sekali. Nah, ternyata setelah saya cek, yang valid dari 82 indikator itu hanya 16. Puyeng nggak? Ya, itu akhirnya beliaunya minta saya, Bu, minta tolong ini gimana caranya biar bisa valid, setidaknya yang nggak valid maksimal 9 saja. Kalau nggak gitu saya nggak lulus ini disertasinya. Akhirnya alhamdulillah saya utak-utak datanya dan berhasil dari 82 tadi yang valid hanya 16, akhirnya yang tidak valid hanya 7. Itu pun juga
konsultasi sama beliau, Pak, yang ini cocok nggak, misalkan nggak valid, oh ya Bu, itu memang sepertinya tidak terlalu bisa mengukur, bla bla gitu. Akhirnya dari target 1 minggu analisis datanya selesai, jadinya 1 bulan. Gitu ya. Nah, itu. Nih, kalau skripsi enak. Makanya nanti teman-teman pesan saya, kalau teman-teman menggunakan analisis regresi linear bergena, jangan terlalu banyak indikatornya. Juga jangan terlalu sedikit. Sedikitnya itu cuma 2 atau 3. Itu angel ya, susah menuju, terutama nanti memenuhi distribusi normalnya susah. Ya maksimal 7 gini ya, maksimal 7. Minimal 3 atau 4 lah. 4 sampai 7 indikator. Terlalu banyak nanti pasti akan ada yang nggak valid. Kurang nanti akan susah menuju distribusi normal. Itu dari pengalaman saya selama analisis data selama ini ya. Nah, sekarang terakhir yang Y. Analyze, correlate, bivariate. Kita kembalikan ke kolom kiri semua dulu. And then Y1 sampai Y6. Dan Y-nya, variabelnya. Di oke. Sama juga seperti tadi caranya. Nilai R hitungnya harus lebih besar dari R tabel, stick to tilt-nya kurang dari alfa. Nah, ini valid, valid, valid semua ya. Valid, valid, valid. Nah, alhamdulillah. Kalau valid semua gini ya. Nah, ya memang ini data dari skripsi yang sudah jadi dan sudah memenuhi semua ya. Jadi nyaman. Ini kalau udah ada nggak valid tuh pusing. Apalagi yang nggak validnya banyak. Kalau nggak validnya banyak ya teman-teman harus melakukan penelitian ulang dengan kuesioner yang baru ya, yang pernyataannya itu mudah dipahami. Misalkan ya tadi harga, pernyataan pertama kan, item pertama kan harga sesuai dengan daya beli saya. Nah itu misalkan susah dipahami, coba ganti kalimatnya. Saya mampu membeli semua produk yang ada di produk yang saya inginkan ya. Saya mampu membeli produk yang saya inginkan di depot ini gitu misalkan. Coba bahasanya diubah yang lebih mudah dipahami oleh responden. Jangan pakai bahasa ilmiah lagi yang nanti respondennya ya. Bahasa Inggris hindari kalau untuk responden Indonesia ya. Oke, sudah. Nah, ini nanti harus disajikan dalam satu tabel ya. Ini contohnya yang di bab 4 skripsi. Jadi dibuat aja langsung jadi satu tabel. Hanya saja ini punya mahasiswa saya, dia langsung menggunakan total ya, variabel total. Jadi X1, X2, X3 dan ini dijumlahkan. Langsung semua indikatornya ditarik dengan variabel total. Jadinya R hitungnya berbeda. Tapi lebih baik gunakan yang seperti saat tadi itu yang lebih valid ya. Memang ada beberapa cara untuk menguji validitas. Nah, ini teman-teman jadikan satu tabel begini ya. Ini itemnya, kemudian R hitung, R tabel, kemudian stick to tilt, kemudian alfanya, kesimpulan apa. Nanti misalkan ada nggak valid, di sini tulisin tidak valid, terus di bold gitu, terus diberi penjelasan. Sehingga untuk analisis berikutnya, indikator yang tidak valid dikeluarkan dari model atau tidak ikut dianalisis. Nah, berikutnya uji reliabilitas. Tadi jangan lupa juga ada interpretasinya ya. Kemudian uji reliabilitas itu menggunakan Cronbach's alpha ya. Nanti dibuat seperti ini juga, tapi ini per indikator. Sebenarnya per variabel aja cukup. Yuk kita praktikum langsung ke SPSS ya, kembali ke SPSS. Ada beberapa cara. Akan saya ajarin cara yang pertama dulu. Klik analyze, langsung ikuti ya. Klik analyze, skill, reliability analysis. Skill Reliability Analysis. Nah, ini kita masukkan semua indikator per item. Per variabel ya. Nah, ini untuk variabel X1 kan indikatornya ada 3 ini. Kita masukkan ke sini. Langsung diklik OK. Nah, ini berarti untuk yang X1 ada 3 item, nilai Cronbach's alpha-nya 0,928. Ini harus lebih besar dari 0,6 baru reliable. Nah, karena sudah lebih dari 0,6 berarti reliable. Ini X1. Untuk X2-nya sama caranya. Klik Analyze,
skill reliability analysis. Nah, ini kembalikan ke kolom kiri. Sekarang masukkan yang indikator dari X2, berarti X21 sampai X24. Nah, kemudian klik OK. Ya, ini untuk X2 ada 4 indikator ya, 4 item, nilai perbedaan alfanya 0,896, berarti reliable. Kemudian berikutnya klik Analyze, Skill Reliability Analysis. Kembalikan ke kolom kiri. Sekarang masukkan yang indikator dari X31 sampai X37 ya, indikator dari variabel X3. Langsung aja diklik OK. Hasilnya juga untuk 7 indikator atau 7 item. Nilai konversi alfanya 0,88, lebih besar dari 0,6. Berarti reliable. Terakhir yang Y. Klik Analyze, Skill Reliability Analysis. Ini kembalikan dulu. Terus masukkan yang Y1 sampai Y6. Jadi kalau ini manual satu-satu ya. Nah, ini itemsnya 6, batch alfanya 0,902, itu lebih besar dari 0,6. Berarti reliable. Oke, nanti satu-satu yang diambil yang per reliability statistik. Cuman sayangnya kalau outputnya seperti ini kan nggak menunjukkan X1, X2-nya. Harus kita sendiri yang menjelaskan ya. Yang ini X1, ini X2, X3, dan Y-nya. Ini yang cara pertama, teman-teman. Cara kedua, ikuti saya, hampir sama tapi tak serupa ya. Klik Analyze, Skill Reliability Analysis. Ini kita kembalikan semua ke kolom kiri. Nah, sekarang yang kita masukkan adalah seluruh variabel. Berarti X1, X2, X3, dan Y-nya ke kolom kanan. Nah, ini seluruh variabel. Ditambah kita perlu centang, ada statistik di ujung sini. Ini statistik. Klik. Kemudian klik skill dan skill if item deleted. Ya. Centang skill dan skill if item deleted. Ini. Kemudian continue. And then okay. Udah ya, kalau ini seperti itu aja udah langsung semuanya keluar. Nah, ini output yang paling enak ini. Tapi di sininya sensitif, mendekati 0,6 ya. Nah, misalkan teman-teman pakai ini ada yang di bawah 0,6, pakai cara yang pertama tadi boleh. Cari aja mana yang lebih menguntungkan teman-teman biar cepat lulus skripsi gitu aja ya. Nah, ini per variabel, jadi X1, X2, X3, Y, yang kita lihat adalah converts apa if item deleted. Nah, jadi itemnya ada berapa itu nggak diperhitungkan di sini, jangan di delete ya. Nah, ini untuk X1 0,931 dan seterusnya. Tapi masih di atas 0,6 masih aman seperti ini teman-teman, masih dianggap reliable untuk semua variabelnya. Kalau yang seperti ini outputnya satu ini aja, udah ini aja yang dilaporkan cukup. Nah, cara terakhir, misalkan Bu pakai cara ini kok ada yang nggak reliable, pakai cara yang pertama juga nggak reliable. Ini cara terakhir, ikuti saya. Klik Analyze, Skill Reliability Analysis. Nah, ini kembalikan semua ke kolom kiri. Tadi kan semua variabel. Sekarang masukkan semua indikator aja. Indikator berarti sampai Y6. Semua masukkan ke kolom item. Kemudian klik tadi statistik tetap dicentang skill dan skill if item deleted. Continue. Jadi sama dengan yang cara kedua tadi, hanya saja yang dilihat ini per items, bukan per variabel. Diklik OK. Nah, ini seperti cara mahasiswa saya tadi, yang menggunakan yang ini. Nah, kalau ini tinggi sekali nilainya, nah, kan 0,9 semua ya. Nah, ini cara terakhir. Terus yang paling cocok sebenarnya yang mana? Itu yang nomor 2 tadi. Yang per variabel. Kalau kita lihat dari analisis yang lebih tinggi seperti SEM, PLS, SEM GSK maupun SEM CB, itu untuk uji reliabilitas itu adalah per variabel, bukan per itemnya. Tapi seperti ini tetap dibenarkan, teman-teman. Ya. Nah, ini seperti di contoh yang punyanya mahasiswa saya tadi, dia menggunakan per item seperti itu.
Dan harus jadikan satu begini aja, ketentuannya harus lebih besar dari 0,6, berarti reliable. Jangan lupa diinterpretasikan seperti ini. Nah, kalau sudah valid dan reliable, berarti kuesionernya atau instrumen penelitiannya bisa mengukur apa yang diukur, bisa mengukur variabel-variabel penelitiannya. Nah, untuk selanjutnya nanti minggu depan kita akan bahas terkait uji asumsi klasik ya, termasuk bagaimana mengatasi data yang tidak normal. Sepertinya uji asumsi klasik aja minggu depan. Untuk minggu berikutnya lagi baru ke analisis regresi linear berganda. Berikutnya ke analisis jalur dan moderasi, terakhir baru SMPLS. Cuma 7 kali pertemuan ya kita soalnya. Oke, baik teman-teman. Untuk materinya sudah selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada tidak? Silakan ditanyakan. Udah mulai pusing tuh kayaknya. Tapi tadi kalau tadi agak terlalu cepat, nanti bisa dicek lagi di rekapannya ya, teman-teman. Ya, bisa dilihat rekaman terus dicoba lagi. Mm-mm. Di rekaman kan juga bisa di-slowkan kan ini ya, videonya ya. Oke. Ini barangkali udah punya, ada beberapa yang punya data, bisa dicoba. Hmm. Ya, Bu ya. Betul. Ini semester ada yang sudah jalan skripsi dah? Belum? Belum ya. Oke. Hmm. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin sampai di sini ya untuk perkuliahannya ya. Kita Silakan. ketemu lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi lagi. Lebih ke matematiknya nggak apa-apa. Seperti tadi itu sebenarnya lebih materi matematik bukan statistik ya, tapi nggak apa-apa. Tetap saya layani selama saya bisa ya. Kalau sudah terlalu jauh dari pengetahuan saya, baru saya mohon maaf tidak bisa ikut berdiskusi, nggak bisa menjawab. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau didiskusikan. Boleh. Mbak Riani, mungkin Ya, Bu. Izin bertanya, Bu, untuk kaidah yang reliabilitas oleh siapa misalkan, apakah berbeda-beda, Bu? Iya, Atau yang lebih besar jadi dari 0,6 itu, apakah bisa beda-beda? untuk 0,6 semuanya sama kok 0,6 Sama. untuk batasannya ya. Heeh. Untuk critical value-nya memang 0,6. Harus lebih besar dari 0,6 walaupun tadi mungkin caranya berbeda-beda ya. Caranya berbeda-beda seperti cara pertama, kedua, ketiga, tapi patokannya tetap 0,6 untuk reliabilitas. Beda lagi nanti kalau menggunakan selain Cronbach's alpha. Yang tadi kan Cronbach's alpha, ada lagi composite reliability. Itu nanti ketemunya di SMPLS. Itu ada output lain yang berupa composite reliability, itu nilainya harus lebih dari 0,8. Tapi kalau selama itu masih Cronbach's alpha, itu harus lebih dari 0,6. Semuanya sama. Oke, silakan. Sama-sama. Mbak Aryan ini sangat niat sekali, senang saya. Ini kemarin yang nge-like di IG saya Mbak Aryani ini bukan ya? Namanya ya Ketut Aryani gitu loh. Iya, itu Makanya saya program saya, Bu. oh benar. Udah lama IG-nya sih ini mau mengikuti. Udah gitu. lama. Makanya kok namanya gak pernah tahu gitu. Alah, oke, nanti saya lihat shuffle back nanti ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Aryani. Silakan teman-teman yang lain. Aman ya, semuanya? Masih ada waktu? Mbak Widya, yang namanya sama sama. dengan saya ya. Mas Gangsar. Gangsar ini juga sering ketemu nama ini ya waktu Zooman begini. Sebelumnya pernah ketemu saya nggak di Zoom ya, Gangsar? Bu, mau Pernah tanya Bu Bu. sebelumnya. Apa? Hmm. Belum. Nggak dengar. Hmm. Belum. Oh, tadi Oke. Mas Anis mau tanya lagi, Bu. Monggo, Mas Oh iya, Anis. silakan. Ya Bu, mungkin gini Bu. Saya kan tadi agak agak sulit juga kalau ngikuti, mungkin tadi lebih mudah. Tapi mungkin nanti ada step by stepnya, apa saja yang analisisnya harus ditulis gitu Bu. Jadi tadi kan dari apa? Dari deskriptif, terus yang terakhir tadi apa? Reliability. Jadi nanti yang mana dulu nanti dianalisis gitu Bu.
Ini sesuai dengan yang tadi saya tuliskan di PPT tadi sudah ada. Kemudian tadi pastinya sudah di-share sama Bu Nurul contoh skripsi. Termasuk yang punyanya Andre tadi kan sudah saya tunjukkan juga ya. Heeh. Jadi sebenarnya untuk skripsi ini yang ada di skripsi ya, nih, dia punya Asia. Pada intinya untuk analisis di sini ada hasil dan pembahasan kan Pak 4.1 itu deskripsi dari objeknya dulu. Nah, 4.2 itu adalah deskripsi karakteristik responden. Kemudian yang ketiga deskripsi jawaban responden. Setelah itu uji instrumen penelitian atau uji tadi validitas dan reliabilitas. Berikutnya itu ke uji asumsi klasik. Sebenarnya itu sudah urut untuk di RPS kita maupun tadi yang sempat saya tunjukkan di mana nih PPT saya. Di PPT saya juga sudah ada. Ya, nanti bisa dibuka lagi ya Mas ya di Siap, PPT-nya maupun siap. di contoh skripsi yang sudah dibagikan itu sudah urutannya sudah sesuai kok, udah ngikutin. Makanya tadi kan ada yang saya rubah posisinya untuk di PPT tadi itu karena biar sesuai dengan yang di skripsinya di Asia begitu. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Anies yang lainnya. Ini bukan Mas Anies Baswedan, Mas Anies Sulaiman ya. Anies Basmala, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Silakan, silakan. Untuk prasurvei yang untuk pendahuluan, kalau accidental sampling, respondennya misalkan 115. Itu untuk prasurveinya berapa, Bu? Dipakai 30-an, 30. 30, Bu. Karena di bawah 30 tuh software-nya yang nggak bisa nganalisis juga. Jadi kita biasanya pakai bottom-nya tuh yang 30 itu. Lebih baik memang minimal 30 atau lebih dari 30, tapi kalau hanya untuk prasurvei aja ya 30 itu sudah cukup. Kemarin saya untuk disertasi saya aja, saya mengajukan untuk prasurvei 40 sama promotor saya ditolak. Udah nggak usah 40, 30 aja. Oh ya sudah, tambah enak kan saya. Ya, 30 aja cukup. Tapi di bawah 30 software-nya yang nggak bisa. Nanti Iya. nggak ada hasilnya, nggak keluar. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Riani. Yang lainnya? 3, 2, 1. Sudah lelah sepertinya. Kayaknya masih ada yang masih meraba-raba gitu mungkin Bu. Masih mencoba memahami tadi yang Iya. Jadi ini materinya memang 100% nanti digunakan di skripsi, tapi benar-benar baru kenalan ya teman-teman ya. Kan baru ketemu sekarang. Termasuk istilah-istilahnya mungkin aduh ini apa aja, ada konvers apa, ada pada stabilitas itu apa, makanan baru semua ya dinikmati aja untuk masalah istilah-istilahnya karena saya tidak bisa mengganti ke istilah yang lainnya. Terkadang ada review mahasiswa itu bahasanya terlalu sulit, tidak pakai bahasa biasa. Nah kalau saya ganti bahasa biasa nanti waktu skripsi malah amburadul ya karena bahasanya memang seperti itu. istilahnya aslinya memang gitu ya Bu ya. Iya. Iya, sebenarnya sudah saya jelaskan kan, seperti valid itu seperti apa, maksudnya reliable itu seperti apa. Ya, reliable yang paling gampang kalau kita nimbang, nimbang timbangan pakai digital itu kan hasilnya terkadang beda-beda. Awal nimbang 58, nimbang lagi 59, nimbang lagi 57. Nah, itu kan berarti timbangannya yang kurang reliable. Makanya kalau nimbang digital kan minimal yang hasilnya sama 3 kali. Misalkan nimbangnya sampai 3 kali itu ada angka 58-nya berarti 58 itu berat badannya gitu. Itu baru reliable. Banyak kan dengan timbangan digital seperti itu untuk sekarang. Nah, udah nimbang 60, nimbang lagi 55, nimbang lagi 80. Wah, hancur gitu ya. Ya, hasilnya berubah total banyak itu pasti nggak reliable, artinya timbangannya rusak, bukan berat badan kita yang salah ya. Apalagi kalau timbangan sudah ke kanan terus, kemarin nimbang 58, berikutnya lo 59, berikutnya 60, timbangannya rusak, bukan karena kita tambah gemuk ya. Itu lari dari kenyataan gitu ya. Itu memang cewek biasanya aduh takut banget kalau timbangannya ke kanan ya, maunya ke kiri terus tapi kok susah gitu ya. Apalagi sudah turun mesin. Ya, Bu Nurul sampai jalan-jalan kemana-mana biar turun juga timbangannya. Kok habis turun naik lagi. Ya, gitu. Ternyata yang nggak reliable adalah pandangan kita terhadap timbangannya.
Oke, Iya. baik teman-teman. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita ketemu minggu depan ya. Untuk kuliah hari ini saya kembalikan lagi ke Bu Nurul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Widya atas pemaparannya. Tadi juga saya ikutan belajar juga sih. Kalau dulu saya pakai mini tab Bu Widya. Nah, jadi agak ada bedanya dikit gitu. Jadi bisa belajar juga. Teman-teman yang lain juga itu mungkin masih hal baru ya, jadinya mungkin masih meraba-raba gitu. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung lagi boleh. Nanti biasanya kalau minggu ini selesai, biasanya sekitar 2-3 hari atau berapa hari itu record Zoom-nya akan diupload sama tim DJ di D-Learning. Jadi nanti dicek ya di D-Learning ya. Oke, termasuk tadi materinya dari Ibu Widya yang tadi contoh-contoh skripsi itu sudah jelas step by step-nya itu apa aja yang mau diuji gitu ya. Nah, minggu depan lanjut ke uji yang klasik tadi ya Bu ya. Gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga materi kita yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan insya Allah di hari Senin depan ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Baik. Nurul dan Terima Teman kasih Widya. semua. Terima kasih Ibu Mbak Widya, Fitri. selamat malam.